Salam Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Dan saat ini kami bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat mengubahkan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Dan tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca bersama. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, membaca, dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya memberikan tema perenungan kita, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita harus patut bersyukur bahwa Tuhan kita turut ikut campur di dalam kehidupan kita, menolong kita ketika kita berada dalam kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan. Disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Nah, mengapa? Nah, di dalam kehidupan kita yang pastinya kita sebagai umat pasti kita memiliki yang namanya kelemahan. Tetapi dari situlah kita belajar bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan. Karena kuasa Kristus akan dinyatakan secara utuh di dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 menyadarkan manusia sebagai makhluk yang lemah. Tidak ada orang
yang kebal terhadap virus COVID-19. Oleh sebab itu, seberapa tingginya posisi kita, kita harus sadar bahwa kita tetap dalam kelemahan. Tetapi jika kita sadar dengan kelemahan kita, maka Tuhan akan menyatakan kekuatannya kepada kita. Jangan bersusah hati ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan. Justru di titik itulah kita harus bersuka cita di dalam Dia, karena Dialah yang akan menolong kita, akan memberikan kuasanya bagi kita dan menolong kita dan menguatkan. Saat ini saudara, banyak orang yang berusaha untuk tampil sempurna dengan memanipulasi diri mereka di dalam kepura-puraan untuk menutupi kelemahan mereka. Tetapi pertanyaannya, apakah benar demikian? Apakah Alkitab mengajarkan demikian? Jelas berbeda apa yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 1-10. Konteksnya adalah di tengah-tengah rasul yang palsu yang menyerang kerasulannya, sebagaimana kita melihat dalam pasal yang ke-10 dan pasal yang ke-11. Saudara-saudara, sama sekali Rasul Paulus tidak menutupi kelemahannya, tetapi Rasul Paulus tetap mengatakan bahwa ia bermegah di dalam kelemahan. Kita lihat dalam ayat yang ke-5. Paulus berkata, atas diriku sendiri aku tidak bermegah selain atas kelemahanku. Dan lagi mengulangi dalam ayat yang ke-9 bagian B, dia mengatakan, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku. Dan sekali mengatakan dalam ayat yang ke-10 bagian A, karena itu aku rela dalam kelemahan, kesukaran, penganiayaan, dan dalam kesesakan oleh karena Kristus. Saudara-saudara, Rasul Paulus bermegah dalam kelemahan. Pertanyaannya, mengapa Paulus bermegah di dalam kelemahannya? Alkitab memberikan jawaban dalam ayat 10b. Alkitab mengatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini tujuan Rasul Paulus bermegah di dalam kelemahannya, karena justru dalam kelemahannya lah ia memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dan ini perenungan kita bersama, bahwa ada dua alasan mengapa kita bermegah di dalam kelemahan kita. Alasan yang pertama, karena melalui kita diingatkan untuk tidak meninggikan diri di hadapan Tuhan. Kebenaran ini kita temukan dari ayat pertama dan yang ke-7. Saudara-saudara, Paulus tidak malu mengakui kelemahannya dan berterus terang kepada jemaat di Korintus. Aku diberi duri dalam daging, yaitu utusan iblis untuk mengocok. Saudara-saudara, apa arti duri di dalam daging? Yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam bagian ini, kata duri dalam bahasa aslinya itu menunjukkan penderitaan yang amat sangat luar biasa. Ketika Rasul Paulus berkata duri dalam dagingnya, itu menggambarkan penderitaan yang sangat hebat yang sedang dialami oleh Rasul Paulus. Dan penderitaan itu bukan penderitaan yang sementara, tetapi penderitaan yang berlangsung secara terus-menerus. Dari mana kita tahu penderitaan yang secara berlangsung itu? Nah, kita mengetahui dari kata kerja mengocok dalam ayat 7 yang digunakan waktu sekarang. Satu waktu yang berlangsung itu secara terus-menerus
Tetapi ketika kita memeriksa dalam bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan dalam kata ini itu bisa diartikan meninju atau memukul. Oleh karena itu, duri yang dikatakan oleh Rasul Paulus merupakan suatu pukulan yang secara terus-menerus yang membuat Rasul Paulus benar-benar sangat-sangat menderita. Sebab itu tidak heran ia berkata di dalam ayat 8 dengan berseru kepada Tuhan dengan 3 kali untuk mengangkat duri yang ada di dalam dagingnya, atau ia mau dilepaskan dari serangan-serangan utusan iblis itu. Tetapi doa Paulus didengar oleh Tuhan dan diperhatikan dan dijawab olehnya. Tetapi tidak seperti yang dikehendakinya. Tuhan memang menjawab tidak, tetapi Tuhan menyatakan kuasanya bahwa cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu cukup untukmu, sebab kuasaku justru paling kuat dan engkau akan mendapatkan kasih karunia daripadaku. Itulah sebabnya Rasul Paulus lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahannya, sebab pada waktu itulah ia merasakan Kristus yang melindungi dan memberikan kekuatan kepadanya. Sebab itu kuasa Tuhan justru semakin sempurna. Kuasa Tuhan dinyatakan kepada hambanya yang lemah, dan kasih Tuhan bagi Paulus itu sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu Rasul Paulus bermegah supaya kuasa Kristus turun atasnya. Oleh karena kelemahan-kelemahannya, maka Tuhan itu menolong dan memampukan. Jadi Paulus bergembira dengan kelemahan-kelemahannya, dan ia bergembira oleh karena Kristus. Ia difitnahkan, dia mengalami kesulitan, dikejar-kejar dan mengalami kesukaran. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Karena berkat Kristus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang menderita karena Kristus. Oleh karena itu penderitaan sangat berfaedah ketika Tuhan turut campur menolong setiap umatnya. Maka hal ini Bapak Ibu Saudara, perlu kita harus bersyukur atas kelemahan-kelemahan yang terjadi atas kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang akan mampu memberikan yang terbaik bagi kita. Dia menolong kita, dia memberikan sukacita dan pengharapan kepada kita. Dan teruslah untuk mengandalkan dia di dalam kelemahan-kelemahan kita. Ketika kita merendahkan diri, ketika kita berhati tulus dan kita benar-benar menundukkan diri, maka Tuhan kita akan memberikan kekuatan dan kebaikan-kebaikan di dalam kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu dapat menguatkan kami, meneguhkan iman kami, bila kami tetap bermegah di dalam kelemahan-kelemahan kami. Oleh karena itu Tuhan akan turut campur, akan memberikan kami kekuatan dan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan atas hidup kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.